Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya mahasiswi dari Akademik Farmasi Yamasi Makassar atas nama Rafika Sari dengan NIM 21094AF, kelas C21 non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem reproduksi wanita. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah S.Farm M Biomed, karena selama ini telah mengajarkan saya di mata kuliahnya yaitu anatomi fisiologi manusia. Baiklah, saya akan langsung membacakan materi yang saya akan bawakan mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ alat reproduksi genitalia eksterna yang meliputi dari vulva yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, dan labia minor, dan juga vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Yang kedua, organ atau alat reproduksi wanita yang genitalia interna yang meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Dan mereka ini, ovarium, tuba, uterus terletak di cavum vulvis. Nah, inilah tadi bagian-bagian dari genitalia eksterna. Berikut penjelasan mengenai organ genitalia eksterna tadi, yaitu pertama, vulva. Vulva ini strukturnya terletak di atas mons pubis dan meluas ke kuadal di bawah arcus pubis. Vulva ini terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, dan klitoris, dan juga struktur kelenjar yang bermuara pada vestibulum vagina. Yang kedua, mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian atas dan terluar vulva yang terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat setelah dewasa yang tertutup oleh rambut yang berbentuknya segitiga. Nah, mons pubis ini mengandung banyak kelenjar seperti minyak yang berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seks atau hubungan badan. Ketiga, labia mayora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia mayora yang juga terdiri dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia mayora ini membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 cm dan lebar panjangnya itu kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia mayora juga dipenuhi oleh rambut. Keempat, labia minora. Labia minora ini merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Terdiri dari jaringan yang penghubung yang kaya disertakan dengan pembuluh darah yang menyebabkan penampilan merah muda. Pada bagian anterior labia minora akan bersatu menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris. Klitoris ini merupakan bagian penting alat reproduksi yang bersifat erektil dan letaknya dekat ujung superior vulva. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensori sehingga sangat sensitif. Namanya itu sebagai klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketenangan seksual. 6. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum ini terdapat muara dari uretra, vagina, dan dua ductus kelenjar Barthelini dan dua ductus kelenjar parauretral yang disebut sebagai scan duct and glands. Ketujuh, vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan infeksi vagina melalui introitus vagina, maka dapat dilihat dinding interior dan posterior yang memiliki midline rag yang disebut sebagai kolom interior dan posterior. Fungsi utamanya itu vagina sebagai saluran untuk menyalurkan lendir, uterus, dan darah menstruasi, alat hubung seks, dan jalan lahirnya pada waktu persalinan. Kedelapan, perineum. Perineum ini terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma urogenital.
Perineum meregang pada persalinan, kadang perlu dipotong atau episotomi untuk memperbesar jalan lahirnya dan mencegah ruptur. Berikut genetalia interna. Ada 3, yaitu uterus, tuba, fallopi, dan ovarium. Di sampingnya contohnya. Apa itu uterus? Uterus adalah sebuah organ muskuler yang dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm dan lebar 4-5 cm serta tebal 3-4 cm dan tergantung pada latum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama fundus uteri, corpus uteri, isthmus uterus, dan cervix uteri. Kedua itu tuba uterina atau tuba fallopi. Terdiri dari tuba uterina, berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus. Fertilasi terjadi pada tuba uterin. Tuba berukuran 7-4 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Ketiga, ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada vulvis minor dan berukuran panjang 2,5-5 cm dan lebar 0,7-1,5 cm dengan berat 4-8 gram. Ovarium berfungsi untuk memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan 2 jenis hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada hormon pada sistem reproduksi wanita, yaitu ada pertama estrogen. Estrogen adalah satu dari 2 hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Kedua, progesteron. Progesteron ini berfungsi terkait mengontrol naik dan turunnya hasrat seksual serta menjaga ovarium agar berfungsi sebagai mana mestinya, dan hormon ini juga berperan penting pada kesehatan tulang wanita. Testosteron. Selanjutnya itu hormon ini dapat diproduksi oleh bagian otak, hipotalamus, dan kelenjar hipofisis. Berperan penting dalam proses persalinan dan juga proses memproduksi dan mengalirkan ASI ke payudara. Keempat, oksitosin. Oksitosin ini merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis, berperan dan mengontrol sirkulasi menstruasi dan berperan juga dalam ovulasi, yaitu memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH dan FSH sama-sama diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Hormon ini memiliki peran yang sama dengan LH. Keenam, follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon LH dan SH sama-sama diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Hormon ini memiliki peran yang sama dengan LH. Hormon ini merangsang perkembangan folikel ovarium yang menentang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Kadar hormon FSH berubah sepanjang sirkulasi menstruasi. Berikut yang terakhir yaitu siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi ini terdiri dari 4. Yang pertama, fase menstruasi. Fase ini lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi yang dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini biasanya wanita akan merasakan beberapa gejala seperti sakit perut atau nyeri perut di bagian bawah, punggung akibat rahim berkontraksi dan untuk membantu meluruhkan endometrium. Yang kedua, fase folikuler. Jadi fase folikuler ini mulai hari ke-5 sampai ke-14. Fase praovulasi dimulai. Pada fase ini hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikul untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Ketiga ada fase ovulasi. Jadi fase ovulasi ini terjadi sekitar hari ke-14 dari total seluruh waktu siklus menstruasi yang terjadi, atau kurang lebih dari
hari. Pada fase ini ya, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadi folikul semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikul atau ovulasi. Keempat, yang terakhir nih, fase luteal. Jadi fase luteal setelah fase ovulasi, yaitu folikul yang telah pecah mengeluarkan sel telur dan akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, dan badan terasa lemas, menjadi mudah marah atau emosional. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sistem reproduksi wanita dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.